Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan manajemen perkantoran. Kali ini kita akan pertemuan kedua jatuhnya. Kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen perkantoran. Baik, ruang lingkup pekerjaan perkantor atau ruang lingkup manajemen perkantoran itu bisa diibaratkan peta kerja. Peta bagi kita untuk bekerja ya. Suatu yang jadi pedoman. Itu yang jadi pedoman, jadi petunjuk bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ya. Membantu kita memahami semua aspek dalam kantor yang perlu diatur ya, yang perlu diatur dalam lingkup perkantoran. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup pekerjaan kantor atau ruang lingkup manajemen perkantoran, ini bukan hanya melaksanakan tugas-tugas perkantoran saja ya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, aktivitas kantor, pengelolaan sumber daya kantor, pengelolaan waktu dan produktivitas, fasilitas dan lingkungan kerja, pengelolaan komunikasi, dan lain-lain. Ya. Aktivitas kantor sendiri ya, aktivitas kantor sendiri bisa diterjemahkan mencangkup semua kegiatan administratif di dalam kantor, termasuk perencanaan, peorganisasian, komunikasi antar tim, hingga pengawasan. Nah, kenapa aktivitas kantor itu masuk ruang lingkup pekerjaan kantor dan hal masuk hal yang perlu diatur, direncanakan, dan dikelola sebaik mungkin ya? Karena kalau misalnya tidak sinkron, aktivitas kantornya ya tidak ada keterkaitan antara satu aktivitas dan aktivitas lainnya, itu membuat pekerjaan kantor jadi tidak efisien ya, tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian ada pengelolaan sumber daya kantor. Ya, sumber daya kantor itu bukan hanya manusia saja, tetapi segala sesuatu yang mendukung kegiatan operasional kantor, termasuk peralatan, mesin, fasilitas fisik, bahkan mungkin alat tulis yang kelihatan simpel dan sering hilang. Nah, itu juga termasuk dalam pengelolaan sumber daya kantor ya. Di sini kita harus memilih mana yang kira-kira harus diutamakan ya, harus diprioritaskan dan dipilih kualitasnya sebaik mungkin. Entah itu memilih komputer yang cepat, printer seperti apa yang bisa berfungsi dengan baik, kemudian fasilitas ruang yang nyaman dalam kantor dan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Kemudian ruang lingkup pekerjaan kantor ya, pengelolaan informasi dan data. Di era digital kali ini ya, informasi adalah kekuatan. Ya, informasi dan kekuatan bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi ya, membuat mereka bisa jadi lebih unggul dibandingkan saingan-saingan lainnya. Nah, bagaimana cara mengelola informasi sebaik mungkin ya, seefisien mungkin, secepat mungkin, baik dari bentuk fisik seperti dokumen digital maupun mau seperti dokumen cetak maupun secara digital, misalnya di cloud ya, cloud bisa seperti bentuknya Drive atau iPhone Cloud, storage online lainnya ya. Tujuannya kenapa sih harus dikelola pengelolaan informasi dan data? Ya, memastikan saja data-data yang penting bagi perusahaan, bagi organisasi tersimpan dan baik, dan bila dipanggil dibutuhkan untuk membuat keputusan bisa diakses dengan mudah ya, karena sudah dikelola secara sistematis. Kemudian koordinasi antar departemen ini masih menyambung dengan aktivitas ya. Jadi ruang lingkup juga mencangkup koordinasi antar departemen ya. Jangan salah, komunikasi koordinator terbaik antar tim sangat penting untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Mungkin kalian pernah lihat atau pernah merasakan kayaknya satu organisasi, satu tim divisi, tetapi komunikasinya kurang lancar. Jadi si ketuanya bilang apa, nanti anggotanya bilang apa, laporannya jadi saling bertuburkan. Nah, ini bagaimana caranya agar mencegah hal tersebut terjadi? Perlu koordinasi yang baik, baik di dalam satu departemen maupun antar departemen ya. Apalagi yang punya antar departemen atau tanggung jawabnya saling terkait ya. Misalnya seperti sales dan marketing, kemudian financial dan sales ya, sebenarnya semuanya saling terkait ya. Jadi bagaimana memastikan ada komunikasi yang baik sehingga punya pemahaman yang sama ya antar divisi. Kemudian pengelolaan waktu dan produktivitas ya. Waktu tentu adalah sumber daya paling berharga di kantor yang mengelola waktu baik merupakan bagian dari ruang lingkup manajemen perkantoran. Karena kalau misalnya tidak dikelola baik dengan baik, mungkin ada karyawan-karyawan yang overtime ya sehingga kantor harus membayar lebih, atau justru ada karyawan-karyawan yang under used gitu ya, tidak digunakan dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak mendapatkan pekerjaan yang
kapasitas pekerjaan yang sesuai dan kemampuannya. Jadi bagaimana kita mengolah waktu. Ya, mengelola waktu, memastikan bahwa waktu kantor dimanfaatkan secara produktif, mulai dari meeting tepat hingga deadline yang dipenuhi tanpa drama. Kemudian ruang lingkup perkantoran termasuk fasilitas dan lingkungan kerja ya, bukan cuma soal meja dan kursi, lingkungan kerja yang nyaman juga termasuk tata interior, tata letak, pencahayaan, ventilasi hingga kebersihan kantor ya. Kalau kantornya bersih, tata ventilasinya baik, desain interiornya bagus, rapi, tentu kan kalian akan lebih nyaman sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, ruang lingkup perkantoran juga termasuk pengelolaan komunikasi ya. Balik lagi ke tadi ya ke koordinasi. Bagaimana bisa koordinasi departemen dan baik kalau misal komunikasinya berjalan buruk. Nah, ruang lingkup mencakup pengaturan komunikasi ini termasuk mencakup sistem komunikasi internal ya antar karyawan, antar departemen, antara manajemen dan staf maupun eksternal. Ya dengan supplier, dengan customer ya dengan pihak-pihak eksternal yang berhubungan langsung dengan organisasi maupun berhubungan tidak langsung ya. Nah, bagaimana sih kemudian kita sudah tahu nih ruang lingkup perkantoran itu apa saja. Nah, bagaimana memaksimalkan manajemen perkantoran? Ya, kita lihat, kita analisis sistem yang sudah ada dalam organisasi. Apakah sudah efektif, sudah efisien, ya? Apakah sistem yang berjalan inti sudah membuat kita bisa melakukan pekerjaan secara maksimal? Ya, ataukah ada yang perlu diperbaiki lagi? Kemudian terapkan teknologi yang tepat. Sekarang zaman era teknologi, kita kerja tidak manual lagi ya. Kita terapkan teknologi yang tepat, misalnya untuk memudahkan pertukaran data, perusahaan bisa menggunakan Drive atau menggunakan Slywalk atau teknologi-teknologi lainnya ya. Kemudian untuk absen tidak manual, tapi bisa langsung fingerprint dan sebagainya. Delegasikan tugas dengan jelas. Kalau semua pekerjaan dikerjakan oleh satu orang atau beberapa orang saja, tentunya kan akan berjalan lambat. Ya, akan membuat burnout, stres dan sebagainya. Maka itu kita harus belajar belajar mendelegasikan tugas kepada para bawahan atau subordinat dan lain-lain. Tapi pastikan instruksinya jelas sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Pastikan juga kita tidak lepas begitu saja ya. Kita awasi secara dari jauh ya. Kemudian buat alur kerja yang terstruktur ya, misalnya sebelum meluncurkan produk baru apa saja harus dipersiapkan, mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi yang terbuka dan evaluasi kembangkan secara berkala. Perlu diingat di sini luas sempitnya ruang lingkup pekerjaan kantor dipengaruhi beberapa faktor antara lain ya. Luas sempitnya ruang lingkup tugas kantor bersangkutan, perusahaan yang besar dan luas jangkauannya, memerlukan lebih banyak informasi harus ditangani daripada perusahaan yang sempit lingkup ruangnya. Juga sifat jenis usaha suatu kantor ya. Luas sempitnya sangat berpengaruh pada tugas pokok kantor yang bersangkutan. Kalau luas jangkauannya tentu memerlukan lebih banyak informasi daripada yang perusahaan sempit lingkupnya. Begitu juga dengan sifat dan jenis usaha kantor. Baik, sampai di sini untuk chapter 2 ruang lingkup perkantoran. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.